warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Fasilitator, dan yang kami banggakan Bapak Ibu Guru yang hebat, para agen perubahan di garda terdepan pendidikan. Selamat datang di talk show Praktik Pembelajaran Mendalam bagi Guru tahun 2025 dengan tema dengan inquiry kolaborasi kita tingkatkan pelaksanaan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tantangan kita pada hari ini sebagai pendidik bukan lagi hanya menuntaskan kurikulum, tetapi bagaimana murid-murid kita memastikan murid-murid tidak hanya belajar di permukaan atau surface learning, tetapi bagaimana murid-murid kita belajar mendalam yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Baik, kali ini saya tidak sendirian. Akan ada narasumber yang akan mendampingi talk show kali ini. Baik, yang pertama langsung saja kita sambut narasumber yang pertama, Ibu Siti Aminah SPD dari SMP 4 Rumbio Jaya. Baik, selamat datang Ibu. Selanjutnya narasumber kita yang kedua, Ibu Dinda Syahra Siagian SPD dari SMP Al Faruqi. Selamat datang Ibu Dinda. Selanjutnya narasumber kita yang terakhir yaitu Ibu Khairi Akila Arifin SPD dari SMP IT Ulul Albab. Baik, alhamdulillah narasumber kita sudah berada di depan semuanya. Dan Masya Allah ini merupakan guru-guru hebat perwakilan dari satuan pendidikannya masing-masing. Baik, hari ini kita akan ada sedikit talk show yang bertemakan dengan inquiry kolaborasi. Bersama kita tingkatkan pembelajaran mendalam. Baik, ada Ibu Jumi, Ibu Siti Aminah, Ibu Dinda, dan Ibu Khairi Akila. Baik, selama 30 menit ke depan ya kita akan membedah ya tuntas siklus inquiry kolaborasi itu seperti apa, kemudian bagaimana penerapannya dalam satuan pendidikan kita. Nah, baik Bapak Ibu narasumber, bagaimana, siap? Kita mulai ya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi kita mulai talk show ini ya Bu ya. Nah, berbicara mengenai inquiry kolaborasi, nah mungkin penting bagi kita semua untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan inquiry kolaborasi. Mungkin Ibu Siti Aminah bisa memberikan jawaban biar audiens juga tahu sebenarnya apa sih inquiry kolaborasi ini. Baik, Bu Nik Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan coba menjawab. Sebenarnya jika kita ditanya apa sih inquiry kolaborasi itu, atau sering juga kita sebut dengan inquiry kolaboratif. Inquiry kolaboratif adalah sebuah pendekatan yang berbasis tim, yang mana memungkinkan kerjasama antar guru di satuan pendidikan untuk mengidentifikasi masalah ataupun hambatan yang dihadapi di kelas dan bersama-sama mencari strategi pembelajaran demi memecahkan masalah atau hambatan tersebut. Selanjutnya, di inquiry kolaborasi ini, guru-guru secara berkelanjutan melakukan merefleksikan kegiatan pembelajaran demi menyempurnakan praktik pengajarannya. Oh, baik, Masya Allah. Jadi inquiry kolaborasi ini adalah sebuah pendekatan ya Bu ya? Iya. Pendekatan yang dilakukan oleh guru-guru untuk memecahkan masalah atau tantangan atau hambatan yang dihadapinya di kelas. Ya,
Nah, tentunya sebagai seorang guru atau di dalam satuan pendidikan, tentunya ada masalah-masalah yang dihadapi baik di kelas dan sebagainya ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Bicara inquiry kolaborasi, nah tentunya ini ada kolaborasi. Nah, jadi baik, mungkin ke Ibu Dinda ya. Kolaborasi yang seperti apa yang dilakukan oleh guru itu bisa dalam bentuk seperti apa? Baik, terima kasih Bu Fatimah atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab apa-apa saja bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan pada guru di sekolahnya. Yang pertama, bisa membuat diskusi kelompok kecil untuk menganalisis apa saja masalah ataupun hambatan yang terjadi di kelas. Misalnya guru itu menemukan masalah, oh ternyata siswa di kelas A ini masih ada yang kurang aktif. Maka para guru itu bisa diskusi kecil, kira-kira apa sih strategi atau solusi untuk agar siswa itu aktif lagi ke depannya. Kemudian yang kedua, guru-guru bisa observasi silang. Misalnya guru A bisa mengobservasi guru B, begitupun sebaliknya. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk saling memperbaiki apa saja yang kurang di dalam praktik mengajar kita. Kemudian yang ketiga, bisa juga para guru itu saling bekerja sama untuk melakukan penyusunan modul ajar, saling berbagi ide bagaimana sih penyusunan modul ajar yang baik itu. Kemudian ada berbagi praktik baik itu di komunitas belajar maupun di forum sekolah. Mungkin itu Ibu Fatimah. Oke, baik Ibu Dinda. Jadi bentuk inquiry kolaborasinya itu banyak ya. Bentuknya seperti tadi guru bersama-sama memecahkan masalah. Kemudian observasi silang ya tadi ya. Jadi Bapak Ibu, ada banyak sekali kolaborasi yang bisa dilakukan oleh guru dalam pendekatan inquiry kolaboratif ini. Baik, terima kasih Ibu Dinda atas jawabannya. Nah, tentang inquiry kolaboratif ini, tentunya untuk menerapkan metode ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Nah, menurut Ibu Khairi Akila, apakah ada tahapan-tahapan tertentu yang bisa kita lakukan untuk pelaksanaannya dalam untuk menerapkan inquiry kolaboratif ini? Baik, terima kasih Bu Nik untuk pertanyaannya. Yaitu mengenai apakah dalam inquiry kolaboratif ini memiliki tahapan-tahapannya tersendiri. Nah, menurut saya inquiry kolaboratif itu memiliki tahapannya. Nah, diantaranya itu sebenarnya juga sudah kita pelajari selama pelatihan ini. Itu yang pertama ada yang kita sebut sebagai assess atau disebut juga itu identifikasi. Jadi apa peran guru di sini adalah menjadikan hal ini itu cara untuk mengobservasi anak, kemudian diobservasi dengan bukti yang nyata pula. Nah, bukti nyatanya itu seperti apa? Cara mengobservasi dengan bukti yang nyata itu bisa dengan hasil asesmen yang siswa lakukan, bisa juga dengan selain dari asesmen, bisa juga dengan hasil observasi antar guru, kemudian juga bisa dengan review yang anak atau refleksi yang anak kerjakan ketika kita menerapkannya di kelas. Nah, itu bukti nyatanya. Setelah kita identifikasi, kemudian kita ke step yang kedua, di mana itu setelah kita identifikasi, kita mulai mencari strategi. Nah, kita cari strateginya itu berdasarkan data yang sudah kita ambil sebelumnya di tahap assess tadi. Setelah strategi yang kita tetapkan itu memang kita pikirkan dengan secara matang tentang kondisi siswa yang ada di kelas. Kemudian baru kita ke tahap yang namanya implementation atau implementasi di dalam kelas. Nah, berarti kita itu melakukan action di dalam kelas. Nah, selanjutnya baru nanti kita akan ke tahap terakhir, di mana di sana ada 3 tahap. Ada yang namanya measure, ada yang namanya reflect, dan ada yang namanya change. Jadi measure itu sendiri artinya adalah
Sementara kalau reflect itu refleksi, change itu mengubah. Nah, jadi tahapnya itu di sana kita mengevaluasi dulu, kemudian melihat sejauh mana nih strategi yang kita gunakan itu berhasil kita terapkan di kelas. Kemudian baru setelah itu setelah itu kita refleksi mana yang sudah baik kita laksanakan, mana yang sepertinya perlu kita perbaiki. Kemudian kita sesuaikan kembali dengan kondisi kelas kita. Nah, di sana ada perbaikan. Nah, itu menurut saya tahapan-tahapan yang biasa kita lakukan, yang bisa kita lakukan pada inquiry kolaboratif ini. Masya Allah, jawabannya sangat jelas ya. Jadi tadi tahapannya yang pertama ada identifikasi ya Bu ya. Identifikasi, kemudian setelah diidentifikasi, kemudian kita mendesain strateginya, strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga di implementation atau di praktikkan strategi yang sudah direncanakan. Kemudian yang terakhir baru diukur, measure ya. Oke, Masya Allah. Nah, ini menarik sekali Ibu, mungkin Ibu Siti Aminah. Nah, kalau Ibu Ella tadi sudah memaparkan tahapan-tahapan dari inquiry kolaboratif. Nah, kira-kira dari tahapan-tahapan tadi, tahapan mana yang paling penting dalam inquiry kolaboratif ini di antara 4 itu? Jika ditanya apa sih dari 4 tahapan tadi yang paling penting, yang mulai dari tahap access atau identifikasi, desain merancang, implementation itu penerapan, yang terakhir itu measure or reflect, mengukur atau merefleksikan. Menurut saya tahapan yang paling penting itu yaitu tahapan access atau tahapan identifikasi. Kenapa seperti itu Bu? Iya, karena pada tahap ini merupakan fondasi utama untuk kita menggali hambatan atau tantangan yang kita hadapi di kelas. Dengan adanya usaha untuk mengidentifikasi informasi itu, kita diharapkan mampu mendapatkan pemahaman utuh terhadap murid kita, baik tentang kebutuhan belajarnya, baik tentang minatnya, ataupun kendala-kendala yang dihadapinya, sehingga nantinya kita bisa bekerja sama memutuskan strategi pembelajaran apa yang cocok untuk diterapkan untuk memecahkan masalah ini. Oh ya, baik. Berarti menurut Ibu tahapan yang paling penting itu atau fondasi utamanya adalah di bagian assess ya, karena assess ini merupakan identifikasi masalah. Nah, kalau tak ada masalah, bagaimana kita bisa menentukan, merancang, bahkan kita bisa mengukur sejauh mana kita dalam menyelesaikan masalah. Ya, sepakat Bu. Ya, kita sepakat kalau dalam hal ini, dan ini juga sangat penting ya. Oke, baik. Bicara tentang pihak-pihak yang terlibat dalam inquiry kolaboratif ini, mungkin Ustazah Ibu Dita bisa membantu menjawab. Kira-kira siapa saja pihak eksternal yang dapat dilibatkan untuk dalam kegiatan inquiry kolaboratif ini untuk memperkaya pembelajaran mendalam? Baik, mungkin pihak eksternal yang bisa kita libatkan di dalam inquiry kolaboratif ini tentunya ada orang tua murid, kemudian bisa dari alumni sekolah tersebut, atau praktisi industri atau komunitas, bahkan ahli akademik juga bisa kita libatkan dalam inquiry kolaboratif. Nah, keterlibatan mereka ini nantinya akan memberikan konteks dunia nyata sehingga pembelajaran itu lebih bermakna nantinya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Berarti ada banyak peran-peran yang bisa dilibatkan dalam proses ini ya Bu ya, seperti orang tua, alumni. Nah, apakah ini membantu Bu pihak-pihak misalnya yang seperti ini sebutkan tadi, membantu dalam memecahkan masalah misalnya? Bisa saja. Misalnya kalau kita nih belajar tentang IPA, tentang penyakit misalnya. Nah, mungkin supaya siswa itu lebih paham tentang penyakit tersebut, mungkin kita bisa mengundang pihak eksternal seperti puskesmas terdekat untuk sosialisasi apa saja penyakit-penyakit yang
kita bisa hindari gitu sedari dini. Mungkin itu. Jadi penting sekali ya kalau terkait masalahnya kalau kompleks, dan perlu sekali kita mengundang pihak-pihak eksternal atau pihak-pihak yang terlibat seperti orang tua, kemudian alumni dalam untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik. Nah, itu tadi pihak-pihak yang terlibat ya. Nah, bagaimana dengan nilai dari inquiry kolaboratif ini? Mungkin Ibu Ella bisa menjawab. Saya ada pertanyaan ini, Bu. Nah, nilai-nilai apa saja yang menjadi fondasi sehingga inquiry kolaboratif ini tetap hidup dan bermakna? Baiklah, terima kasih Ibu Nik untuk pertanyaannya. Jika menurut saya nilai-nilai utama yang bisa diterapkan pada inquiry kolaboratif ini agar terjalankan dengan aman, kemudian terjalankan dengan bermakna tadi, itu ada beberapa menurut saya. Yang pertama dan paling utama yaitu adalah nilai di mana adanya rasa saling percaya dan saling menghormati antar sesama. Nah, ini kita bicarakan mengenai tim. Nah, rasa saling percaya, rasa saling menghormati itu merupakan tonggak dari kerjasama antar tim. Nah, jadi ini nilai yang perlu dijaga dalam inquiry kolaboratif. Kemudian yang kedua, menurut saya itu nilainya pentingnya bagi setiap individu dari kelompok itu untuk memiliki motivasi untuk tidak membatasi diri. Maksudnya bagaimana? Yaitu dengan membuang jauh-jauh pemikiran bahwa kita sudah cukup untuk belajar mengenai hal ini. Nah, maka kita tidak perlu lagi untuk menambah wawasan kita mengenai mengajar, apalagi kita sebagai rekan sejawat sebagai pengajar gitu. Kemudian nilai lain yang bisa diterapkan yaitu yang perlu diterapkan karena kita itu dalam grup, dalam kelompok, sebenarnya penting juga untuk kita berpikir bahwa kita semua itu sesama pengajar. Jadi nilai setara dan juga nilai untuk bertindak lebih untuk kelompok, bertindak lebih responsif. Nah, jadi di dalam kelompok itu tidak ada yang namanya lebih rendah atau lebih tinggi posisinya di dalam suatu kelompok tersebut, dan tidak pula berpikir bahwa seseorang dengan peran kecil itu tidak penting dalam grup. Karena kalau seseorang itu sudah ada di dalam grup komunitas mengajar seperti kita ini, itu pasti ada perannya tersendiri dan peran tersebut pasti berharga dalam untuk grup itu, sekecil apapun itu. Menurut saya itu nilai-nilai yang perlu untuk dijaga ketika kita itu menerapkan inquiry kolaboratif untuk sesama rekan kita. Oke, baik Ibu Ella. Berarti ada banyak nilai-nilai yang harus dijaga supaya inquiry kolaboratif ini bisa berjalan dan bermakna ya. Salah satunya tadi dengan menghargai dan menghormati sesama rekan. Mungkin ada yang senior dan ada yang junior. Maka ketika inquiry kolaboratif ini dilaksanakan, makanya tujuannya satu, yaitu untuk tujuan bersama memecahkan masalah, mencari masalah dan menemukan jawaban yang tepat dari masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Baik. Ibu-ibu ini kan dari satuan pendidikan yang berbeda ya. Tentunya saya penasaran, apakah ada tantangan terbesar dalam menerapkan inquiry kolaboratif? Mungkin boleh Ibu Siti Fatimah untuk menjawab. Siti Aminah, mohon maaf Ibu. Terima kasih Bu Nik. Jika bicara tentang tantangan sudah pasti ada ya, termasuk bagi saya sendiri di satuan pendidikan tentang penerapan inquiry kolaboratif ini. Adapun tantangan yang paling berkesan sekali bagi saya yang pertama yaitu tentang keterbatasan waktu. Seringkali keterbatasan waktu ini membuat kita
kadang sulit untuk melakukan kolaborasi. Yang kedua yaitu kadang muncul ego struktural atau merasa paling benar. Di situ yang mungkin tantangan yang pernah saya hadapi. Dan jika dicari solusi, tentu untuk solusi yang pertama itu komitmen dulu kita untuk menjadwalkan waktu kolaborasi ini secara terstruktur. Jadi komitmen bersama dulu dengan rekan guru. Yang kedua, tentu ego struktural atau merasa paling benar ini tentu saya mulai dari diri saya sendiri dulu, seperti yang dibilang Bu Ella tadi, bahwa penerapan inquiry kolaboratif itu harus ada nilai yang kita jalankan agar inquiry ini tetap hidup gitu, seperti rasa hormat, kepercayaan, rasa saling memuliakan, dan rasa setara gitu. Jadi kita sama guru ini tidak berbicara dengan hanya perspektif personal gitu, tapi kita berbicara tentang data konkret yang kita temukan di dalam kelas. Menurut saya seperti itu, Bu Huni. Oke, baik. Tantangan Ibu tadi di waktu ya, mungkin Bapak Ibu sekalian, ketika kita berada di satuan pendidikan, memang masalah utama kita di kendalanya di waktu. Mungkin agak sedikit susah untuk menjadwalkan ya kapan waktu yang tepat mengadakan perkumpulan ya, atau dengan menerapkan inquiry kolaboratif ini. Dan juga tadi saya dengar ada ego ya. Nah, mungkin sesama guru kita ada, mungkin rambutnya sama-sama hitam, tetapi isi kepalanya berbeda. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, jadi inilah yang memunculkan ego tadi. Jadi mungkin kendalanya ada beberapa dari guru yang berbeda pendapat, dan itu mungkin wajar ya Bu ya. Dan wajar sekali ketika kita berbeda pendapat di komunitas. Yang penting tujuan kita satu tadi. Yang pertama, ketika kita menemukan masalah, ya tujuannya tadi untuk memperbaikan. Nah itu, jadi mungkin yang harus dipegang oleh kita semua sebagai penyandang gelar guru, ya tujuan kita sini untuk memperbaiki keadaan, baik dalam proses pembelajaran maupun anak murid kita ya Bu ya. Masya Allah, saya sepakat dengan jawaban Ibu. Dan inquiry kolaboratif ini memang harus dilaksanakan ya Bapak Ibu di sekolah kita, karena tentunya sekolah kita punya masalah-masalah tertentu ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin bisa ke Ibu Dinda. Dalam penerapan inquiry kolaboratif ini, apakah ada aspek-aspek yang mendukung agar bisa berjalan lebih efektif? Baik, terima kasih Bu Fatimah. Ada dua aspek penting yang saling melengkapi sehingga inquiry kolaboratif ini lebih efektif di sekolah. Yang pertama, membangun dialog terbuka, yang dimana para guru itu memiliki ruang aman dan nyaman untuk saling menghargai dan menyampaikan pendapatnya secara terbuka tanpa merasa dihakimi ataupun tanpa adanya paksaan. Kemudian aspek penting yang kedua yaitu refleksi harus berdasarkan hasil yang konkret dan valid. Nah, misalnya selesai kita dialog terbuka tadi, setelah kita melakukan tahapan-tahapan inquiry ini, tentu ada refleksinya. Jadi hasil dari refleksi itu harus berdasarkan dari data yang konkret dan valid. Nah, sehingga kedua aspek ini dia saling melengkapi, bekerja sama untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Masya Allah. Yang pertama tadi dialog terbuka, kemudian yang kedua refleksi harus berdasarkan data yang konkret. Jadi tidak sembarang asal menyebutkan ya Bu ya. Kalau bisa dijelaskan kapan ya masalah itu ditemukan, kemudian beserta bukti-bukti. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dinda. Selanjutnya kita bicara tentang aspek, selanjutnya kita bicara tentang prinsip. Nah, kira-kira dalam inquiry kolaboratif ini apakah ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang sebagai seorang pendidik?
Boleh Ibu Khoi Akila untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu Nik atas pertanyaannya mengenai prinsip dari inquiry kolaboratif ini. Nah, menurut saya pribadi untuk prinsip dari pelaksanaan inquiry kolaboratif itu namanya saja sudah inquiry kolaboratif. Maka prinsip utama menurut saya adalah kolaborasi. Kolaborasi atau kerjasama antar guru mengenai ya bagaimana mereka memberikan saling berbagi pengalaman, bagaimana mereka saling berbagi ide, bagaimana mereka saling berbagi tantangan, bahkan tidak hanya itu mereka saling berbagi dukungan antar sesama guru. Nah, jadi itu prinsip yang pertama dari inquiry kolaboratif tersebut. Yang kedua ada prinsip di mana dalam penerapan inquiry kolaboratif itu harus menggunakan bukti nyata, bukti dan data yang nyata. Seperti yang sudah saya mention sebelumnya tadi, itu dimana bisa jadi assessment atau hasil refleksi siswa, bisa juga dari hasil observasi antar guru, itu bisa diterapkan dalam inquiry kolaboratif. Nah, jadi memang tidak hanya tentang teori saja kita ini, tetapi juga pertama kan kita itu mengobservasi dulu tantangannya, kemudian dari mana kita mendapatkannya, dari data-data tersebut, data-data nyata itu. Data-data nyata itu yang kita dapat itu bergunanya untuk bagaimana kita ini membuktikan bahwa kita tidak dalam grup itu tidak hanya membahas tentang teori saja, tidak hanya berdiskusi saja, tetapi juga membuktikan bahwa apa yang kita bahas itu relevan dengan kondisi kita sebagai seorang pengajar. Nah, kemudian ada prinsip lain yaitu refleksi, di mana kita refleksi itu di setiap kita melaksanakan strategi pembelajaran, kita sudah bisa memisahkan mana yang sudah baik, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu diregulasi dan sebagainya. Nah, itu prinsip yang selanjutnya. Kemudian setelah itu ada juga prinsip sharing, pengalaman belajar. Nah, tadi kita sudah mengidentifikasi tantangannya, kita sudah juga refleksi di mana sih baiknya, di mana yang masih kurang. Nah, kemudian dengan kita bisa sebut ini kompel juga tim. Nah, kita berbagi sharing kepada guru-guru yang lain mengenai pengalaman kita. Di sana kita dapat solusi dan begitu pula kita bisa memberikan solusi di sana. Nah, itu prinsip dari inquiry kolaboratif. Ya, kemudian yang selanjutnya ada prinsip berupa mengenai ini berkelanjutan, di mana sudah pasti inquiry kolaboratif ini berkelanjutan. Kenapa? Karena kita hanya mengulang dari sana, kita coba evaluasi, kemudian perbaiki, coba evaluasi, perbaiki lagi. Nah, itu yang terjadi. Makanya prinsip dari inquiry kolaboratif itu adalah berkelanjutan. Hal ini tidak hanya untuk memecahkan solusi dari tantangan yang kita hadapi, tetapi juga sebagai kesolidaritasan antar guru, di mana kita saling belajar bersama untuk pembelajaran di kemudian hari menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Masya Allah. Jadi ada banyak prinsip yang harus kita pegang ya Bu ya di dalam penerapan inquiry kolaboratif ini. Tadi saya ada mendengar guru saling mendukung ya Bu ya. Nah, terkadang mungkin ada masalahnya, misalnya guru yang stres karena mungkin tidak dihargai oleh peserta didiknya. Mungkin di situ poinnya ya Bu ya, guru-guru lain saling memberikan dukungan, mungkin bisa membantu mencari solusi juga. Kira-kira kenapa penyebab siswa itu memberi tekanan kepada guru-guru tertentu? Ya, jadi mungkin inquiry kolaboratif ini ada perannya saling memberikan dukungan ketika
ketika salah satu guru kita mendapatkan masalah misalnya dengan anak, misalnya contoh tadi, misalnya anak-anak yang tidak menyukai ibu gurunya. Bisa saja kan Bu seperti itu? Ya, oke. Baik, terakhir ini pertanyaan terakhir karena kita sudah berjalan hampir 30 menit. Nah, ini mungkin penting sekali ingin saya tanyakan kepada Ibu narasumber. Seberapa penting inquiry kolaboratif ini dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam? Oke, Ibu Siti Aminah mau menjawab? Oke, nggak salah nama lagi ya Bu ya? Enggak. Siti Aminah betul. Ya benar. Jika ditanya seberapa penting, tentu inquiry kolaboratif ini sangat penting sekali dalam pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Karena apa? Inquiry kolaboratif ini merupakan pilar utama yang mana bukan hanya sekedar metode saja atau pendekatan saja. Inquiry kolaboratif ini merupakan suatu wadah bagi guru-guru untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya di kelas ataupun di sekolahnya. Jadi dengan adanya inquiry kolaboratif, guru-guru mampu menemukan solusi dari setiap permasalahan. Seperti yang kita ketahui, masing-masing kita itu memiliki ide. Jadi tanpa adanya inquiry kolaboratif dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam, kita sebagai guru mungkin terbatas ide ataupun sumber daya gitu. Dengan adanya inquiry kolaboratif, upaya guru tersebut bisa maksimal dan berdampak signifikan bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Ada suatu quote nih Bu Nik yang sering saya dengar yang mungkin sedikit berhubungan dengan inquiry kolaboratif. Satu guru ibarat pelita, banyak guru ibarat cahaya yang nantinya cahayanya diharapkan mampu menerangi seluruh sekolah dengan inspirasi dan kebijaksanaannya. Masya Allah, luar biasa ini ya Bapak Ibu sekalian, bahwa Ibu Siti Aminah tadi menyampaikan pentingnya inquiry kolaboratif untuk meningkatkan pembelajaran mendalam ya Bu ya. Tentunya ya sebagai satuan pendidikan kita tentunya punya masalah-masalah. Nah, melalui inquiry kolaboratif ini ya insya Allah kita bisa menemukan ya jawaban dan pemecahan masalah dengan bersama atau kolaborasi tadi ya Bu ya. Inquiry menemukan, kemudian kolaborasi kita menemukan, bersama-sama memecahkan masalah. Masya Allah, luar biasa. Oke, mungkin acara kita sampai di sini aja karena waktunya sudah habis. Sebelumnya kita sama-sama telah mendengarkan paparan dari para narasumber kita yang hebat ini, Masya Allah. Dan bisa kita tarik kesimpulan atau tarik benang merahnya bahwasanya kolaborasi ini bukan hanya sekedar metode, tetapi sebagai jiwa yang benar-benar yang harus kita praktekkan untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran mendalam. Nah, jadi mari kita bawa semangat ini ya, bukan hanya di sekedar catatan yang kita catat, tetapi sebagai langkah nyata yang akan kita terapkan di ruang kelas, di lingkungan sekolah ataupun di komunitas praktisi. Kemudian apapun upaya kolaboratif yang kita lakukan, Bapak Ibu, percayalah bahwasanya itu merupakan fondasi yang kuat untuk masa depan pendidikan yang lebih mendalam. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Aminah SPD, Ibu Dinda Syahrasya Gian SPD, dan Ibu Khairi Akilah SPD atas waktunya. Dan terima kasih juga atas partisipasi aktifnya kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Mungkin ada yang terlewat ya, kepada Bapak Ibu hadirin semuanya, kami berikan kesempatan untuk bertanya mengenai topik hari ini, yaitu dengan inquiry kolaboratif bersama kita tingkatkan pembelajaran mendalam. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik, Bapak Dwi dipersilakan.
pertanyaannya Bu, ada 2 pertanyaan. Jadi satu dulu ya Bu. Enggak, tadi yang di depan kelompok yang apa tadi yang narasumber yang di depan tadi ada berbicara mengenai kombel, perbedaan antara inquiry kolaboratif dengan kombel itu Bu, saya ingin tahu. Kemudian yang kedua, boleh tidak siswa itu masuk ke dalam bagian dari inquiry kolaboratif? Bisa Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dwi atas pertanyaannya. Saya ulangi lagi ya Ibu narasumber. Pertanyaannya yang pertama adalah sesuai talk show yang sesi kedua tadi ada membahas tentang kombel. Nah, apa perbedaan kombel dan dengan inquiry kolaboratif? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya Pak ya. Kemudian yang kedua, apakah boleh siswa atau murid ikut di dalam proses inquiry kolaboratif ya Pak ya? Oke, mungkin Ibu Fatimah, Ibu Aminah mungkin mau menjawab. Baiklah, saya sedikit mencoba menjawab pertanyaan Pak Dwi. Beda ya, kombel, apa bedanya kombel dengan inquiry kolaboratif? Ya, seperti yang kita ketahui, kombel itu kan kelompok belajar ya Pak ya. Biasanya kita lakukan di sekolah itu mungkin sekali seminggu ataupun sekali sebulan. Dan untuk kombel ini juga terdiri dari berapa guru mapel. Sedangkan kalau untuk inquiry kolaboratifnya, fokus kita itu kita berpijak dulu dari identifikasi masalah dulu Pak. Jadi pijakan kita melakukan kolaborasi tadi utamanya itu untuk melakukan identifikasi permasalahan yang ada kita hadapi di kelas. Lalu nantinya kita bersama-sama mendesain strategi pembelajaran yang pas untuk memecahkan permasalahan tersebut. Sedangkan kalau untuk kombel dia mungkin skopnya lebih luas. Mungkin hari ini kita akan membahas tentang apa gitu temanya gitu. Jadi kalau menurut saya itu sih bedanya antara kombel dan inquiry kolaboratif. Sama-sama bekerja sama, tapi kalau di inquiry kolaboratif itu kita sudah berpijak dari data konkret yang kita dapatkan gitu. Mungkin Ibu Dinda atau Bu Ella menambahkan. Sebenarnya saya mau ikut menjawab pertanyaan kedua mengenai bagaimana apakah murid itu bisa terlibat dalam inquiry kolaboratif. Jadi menurut saya sebenarnya secara tidak langsung anak itu sudah terlibat dalam inquiry kolaboratif dari kita mengambil data-data mereka, hasil observasinya, asesmennya, dan hasil refleksi mereka. Secara tidak langsung anak itu sudah terlibat. Itulah yang akan kita bahas dalam inquiry kolaboratif bersama tim kita. Nah, jadi jika ditanya apakah anak itu bisa terlibat, menurut saya dalam inquiry kolaboratif memang anak itu sudah terlibat meskipun secara tidak langsung. Begitu. Oke, baik. Gimana Bapak Dwi? Kalau terlibat langsung misalkan ketua OSIS masuk ya namanya misalkan Yudi masuk. Oh gitu. Jadi diperjelas lagi ya Bu. Gimana kalau anak tersebut terlibat langsung hadir di tempat yang dimana guru tersebut melakukan inquiry kolaboratif, apakah diperbolehkan atau bagaimana sih sebenarnya? Nah, seperti itu. Baik Pak Dwi, gimana sih kalau ketua OSIS terlibat? Kalau menurut saya boleh-boleh aja Pak, karena dengan terlibatnya ketua OSIS itu mungkin contoh lah nih Pak, kita ingin mengetahui latar belakang si A ini, kenapa dia tidur terus di kelas gitu. Kita bisa bertanya ke kawannya gitu, apa sih nak yang melatar belakangi si A ini kok tidur aja terus di kelas, apakah dia itu bekerja atau begadang main HP. Jadi
Kalau ditanya bisa nggak ketua OSIS terlibat, bisa saja karena kita ingin mendapatkan data yang konkret tentang siswa tersebut, dan nantinya dengan data konkret inilah yang kita akan berpijak kepada langkah-langkah atau tahapan-tahapan inquiry kolaboratif berikutnya, Pak. Oke, bagaimana Bapak Dwi? Apakah jawabannya sudah terjawab? Oke, baik, alhamdulillah. Jadi intinya tadi apa yang saya tangkap bahwasanya antara inquiry kolaboratif dan komunitas belajar ini sesuatu hal yang tak bisa dipisahkan. Kenapa? Di dalam komunitas belajar bisa masuk inquiry kolaboratif, bisa. Kenapa? Karena komunitas belajar itu sebagai wadahnya berkumpul guru-guru. Nah, tapi bedanya beda arah. Nah, kalau kolaborasi Kombel tadi itu merupakan wadahnya, nah inquiry kolaboratif merupakan pendekatan atau prosesnya. Atau mungkin bisa saya tangkap bahwasanya Kombel itu merupakan sebuah kebun, tetapi inquiry kolaboratif adalah cara menanam dan cara merawat. Nah, atau bagaimana kita menemukan masalah, kemudian bagaimana kita memperbaiki masalah tersebut. Jadi dua hal ini antara komunitas belajar dan inquiry kolaboratif ini tidak bisa dipisahkan juga, bisa sama-sama saling berjalan. Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Nik Fatimah sebagai moderator pamit undur diri. Semoga kita semua terinspirasi untuk menjadi agen perubahan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam pembelajaran mendalam. Sebelum saya akhiri, ada sebuah pantun. Kapal berlayar menuju pelabuhan, ombak menerjang harus dilawan. Bahu-membahu kita tingkatkan pencapaian. Kolaborasi kunci bagi kemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.